Terima kasih atas kesempatan seluruh awak media yang saya hormati. Memang hari ini saya mengambil waktu khusus untuk menjelaskan pemberitaan-pemberitaan yang sudah disampaikan oleh Pak Arthur ya. Sesuai dengan permohonan dari Christina Natali Lonas, sebagaimana yang sudah dibayar dan di SPS-kan, sudah di panitia, itu terjadi pada sekitar tahun 2017 ya, tanggal 15 Desember, seluas 11.280 meter persegi atau 1,1 hektar. Kemudian setelah saya membaca berita, saya coba mencari data apakah peristiwa ini memang betul terjadi di saat saya memimpin. Karena di pemberitaan tersebut kan menyebutkan bahwa Kepala BPN Alex Wuweling ini mafia tanah terhadap permohonan ini. Tapi ternyata setelah kami coba cari data, rupanya permohonan ini dari tanggal 15 Desember 2017. Kemudian ada surat-surat yang sudah disampaikan oleh kantor pertanahan pada tanggal 29 Maret 2021, surat yang ditujukan ke Inspektur Bidang Investigasi Inspektorat Jenderal Kementerian ATR BPN nomor 01216 tahun 2001 yang menjelaskan kronologis tentang pengaduan daripada Christina Natali Lonas ini. Di surat ini disampaikan bahwa berdasarkan hasil pengukuran dan pengecekan ke lokasi, objek bidang tanah yang dimohon terletak tumpang tindih di atas bidang sertifikat hak milik nomor 154 Tingkulu atas nama John Honandar. Bahwa terhadap gambar hasil pengolahan tersebut telah dikonfirmasi kepada pemohon oleh petugas dan pejabat yang berwenang di kantor pertanahan Kota Manado. Poin 4, bahwa untuk penanganan sengketa telah diupayakan pertemuan mediasi pengadu dengan pemegang sertifikat pada tanggal 6 September 2019 bertempat di ruang kepala kantor pertanahan Kota Manado. Namun tidak ada kata sepakat sehingga pengadu telah dipersilahkan menempuh upaya hukum lain. Bahwa setelah dilaksanakan mediasi, Saudari Christina Natali Lonas telah mengajukan permohonan pengukuran untuk memastikan kembali letak dan posisi bidang tanahnya, dan hasil pengukuran sama dengan angka 4 di atas, yaitu tumpang tindih. Bahwa saat ini status berkas permohonan pengadu telah ditutup karena tidak dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini surat kami ke Dirjen. Kemudian ada surat yang sama juga ditujukan ke Kepala Kantor Wilayah, isinya sama juga, dan ada surat yang ditujukan kepada Christina Natali Lonas tanggal 18 September 2020 ditandatangani oleh Guntar Tutuarima, Kepala Kantor sebelum saya. Jadi kemungkinan ini apakah diterima oleh pemohon, kami juga tidak tahu karena ini cuma data-data surat yang keluar. Ini ada lampiran hasil pengukuran dari Christina Lonas yang terduduk di sebagian dari hak milik nomor 154 Gun Honandar. Jadi ada hasil ukur. Tahun diterbitkan apa SHM itu Pak, tidak tahu tahun berapa ya? SHM itu diterbitkan sekitar tahun 80-an itu. Cuma datanya nanti kami coba cek. Karena saya lagi cari buku tanahnya supaya kelihatan jelas peralihannya dan tanggal dan tahun jual belinya kelihatan. Siapa yang menjual, siapa yang membeli. Makanya pihak wartawan meminta melihat warka, ya sesuai ketentuan tentunya kita menunggu permintaan warka dan kami akan minta izin di Kanwil. Kalau memang bisa diberikan, kami akan ambil kopinya untuk diberikan. Soalnya diatur juga dengan aturan, kalau kita kasih tanpa persetujuan, kita boleh dipidana oleh yang pemegang. Jadi sertifikat itu atas nama John Honandar. Kalau dalam surat ini kita lihat atas nama nomor 154 Tingkulu atas nama John Honandar. Kalau melihat gambar ini masuk
Ini permohonannya, ini sertifikatnya. Berarti masuk di dalam seluruh ini utuh. Toh. Ini keterangan SAM 154. Kalau 5 anak ini dia, kebetulan kalau mamak orang yang Beci Lumi, itu yang Pak Josiana Salaki. Jadi cuma berdekatan begitu. Kita boleh tambahkan Pak? Ini dia pembagian mungkin. Boleh Pak bicara? Izin? Boleh, bisa. Ini boleh. Jadi awalnya kita datang ke BPN bulan Desember itu tanggal 15 2017. Maksud untuk bermohon penerbitan sertifikat hak milik berdasarkan kekayaan dari oma kami yang karena Pirik Lumi. Jadi 2017 dari tanggal 15 Desember waktu terang pengajuan kan dibuka di petingan di loket. Di sana dibilang oke, yang mana tanah ini lokasi ini ada. Nah, ke depan orang diminta untuk melakukan penyetoran itu store ke kas negara lewat bank. Jadi BPN yang tidak terima uang cash untuk penerimaan itu dia. Berjalannya waktu 21 Januari 2018 turun panitia pengukuran, lokasi sudah ada. Jadi bingung kita di situ Pak. Jadi kenapa waktu dari awal, kalau memang sudah ada dari awal, kemungkinan orang juga tidak mau kesana lagi toh. Kalau dari orang buka petingan mendaftar, lokasi sudah ada. Kalau Bapak dengan Ibu mau perkuat yang mana lokasi ada berdasarkan Bapak punya berkas, boleh ke pengadilan atau kemana diarahkan begitu. Tapi waktu itu dia orang diterima. Terus kita tanya di bagian loket, ini bagaimana tuh proses ini? Oh tunggu jadwal dari BPN untuk pengalihan batas, namanya panitia A turun. Nanti minta dihadirkan kelurahan karena berdasarkan tuh surat pemilikan yang lurah ada kasih keluar seperti itu. Habis melakukan apa ini pengukuran 2018, jadi 2017 itu dia masih Pak Ekel, Patrick Ekel yang kepala di sini. 2018 juga masih Pak Ekel, sekitar 2019 sampai 2000-an, 2001 sudah Pak Guntar Tuarima. Jadi waktu itu dia kita datang lagi ke Pak Kepala, kita minta baku dapat langsung, dia baca lagi tapi berkas. Kalau Pak setahu kita kalau kita so daftar ke pusat sudah bayar administrasi, kok ini tiba-tiba penitia datang dia bilang ini lokasi sudah ada. Kalau dari awal tidak ada ya sudah orang terima dari awal dan ada. Yang penting dong orang kan ini waktu bolak-balik kita bayar juga di sana tuh sangat dirugikan orang rasa itu dia. Kalau dari awal belum ada ya sudah tidak ada. Gitu. Kemudian untuk DP proses selanjutnya akhirnya orang diminta berkas. Kita bawa berkas ke situ berdasarkan DP register yang jadi ini dia berbagi ke 5 anak. Kalau orang pemama anak ke 5 dari 5 bersaudara. Yang di samping pemama karena dia satu keutuhan dipilah-pilah. Dapatlah ini di sebelah itu dia Josiana Salaki. Kita tanya ke BPN, kenapa ini fungsional ada bagaimana? Oh enggak, di situ sudah tersertifikat atas nama Jun Gunandar. Kita baru dapat dengan Pak Guntar, kita lempak kalau atas nama Jun Gunandar, memang orang tahu karena mama PKK Jun Gunandar itu dia yang dah beli Salaki Lumi. Siapa orang masuk keluar di situ. Sementara di register yang ada ini berdasarkan 4 orang berkas itu dari 5 ini pembagian ini dia masing-masing anak kerjanya cuma terputus jalan. Ini 140 semua. 140 semua sama di register juga. Mau buka warga, terus pernah buka warga di sini dengan Pak Guntar dipanggil Ibu Nengsi. Waktu orang fasilitasi di sini. Buka sama juga 140. Nah, kalau orang jual Pak Kok Jamie sebagian yang jual itu dia di 3 hektar. 30.555 meter persegi yang orang jual. Kalau dia 140 baru 98. Yang orang dusu ini bukan orang dusu, artinya orang datang untuk orang ambil lagi yang sisa ini 42. Itu masalahnya di situ. Jadi buka petingan waktu loket, terus Pak Guntar bilang tunggu kita konfirmasi. Jadi konfirmasi panggil Muningsi buka keluarga. Coba cek kok Jun Gunandar betul. Kok Jun Gunandar beli pasal Kirumi. Jadi tidak beli pada Lonas Lumi. Kenapa sertifikat itu terbit atas nama Jun Gunandar. Jadi Bapak melihat di masalah ini ada mafia tanah Pak di situ ya? Kalau peluang mafia tanah pasti. Kemungkinan Karena kalau Bapak tidak pernah menjual tanah, iya. tiba-tiba sudah jadi milik pihak lain. Iya, sudah pihak lain. Kalau memang kepala sekarang Pak Alex kan dan di tahun ini kita pengurusan dari Pak Patrick Ekel, terus pergantian lagi Pak Guntar Tutuarima, baru Pak Alex. Jadi Pak, saya mau tambahkan waktu Bapak dipanggil 21 hektar 660 sekian. 15 ampa ini kan. Sekarang dia sudah jadi 15 ampa Tingkulu tuh. Iya. Ini Yosina Lumi siapa? Yosina Lumi ini dia Pak. DPO. Jadi dampak pas di sini yang baru mau naik
Jam sekarang tapal batas, dia di Baku dekat dengan di sini. jadi ini baku dekat dengan Jusena Lumi, Mama. Nah sekarang John Gunana di yang Jusena Lumi ini yang beli pelonas, orang lonas, Ini dia beli tuh sertifikat yang 154 ini. Nah, sekarang mau posisikan istilah dari pemohon, kenapa waktu baru mau daftar bisa masuk dan ya belum kelihatan ada sertifikat atau belum. Jadi di sistem kami itu yang langsung masuk di aplikasi jika tanah sertifikat itu diterbitkan di atas tahun 2013. Oleh karena itu ini kesempatan setiap ada wartawan kita bilang masyarakat yang memiliki sertifikat di bawah tahun 2013 tolong datang bawa di BPN Manado atau di BPN mana-mana yang ada komploting di loket. Itu kita ada sedia satu loket khusus gratis buat plotting. Nah waktu itu Kong Honandar punya orang sudah datang bawa karena orang punya dari tahun 80-an. Ini nanti tak plotting 2013. Makanya karena belum plotting, waktu ngoni bermohon dapatnya kosong. Masuk tuh permohonan. Tapi kalau so plotting, waktu bermohon sudah bisa. Nah itu ketahuan ada sertifikat ketika sampai pada pemeriksaan. Jadi waktu pengukuran jadi pergi ukur. Cuma pada saat panitia ternyata dapat tuh sertifikat yang John Honandar kasih itu yang 315 yang sejadi 154. Nah sehingga dari itu dijawab tuh ke yang bersangkutan mesti tidak terima karena semua lapor di Kanwil yang di kementerian, orang mesti jawab ke kementerian, orang jawab ke Kanwil. Ini surat-surat ada semua sejawab dan berkasnya sudah disampaikan waktu zaman Pak Ketua Rema ini sudah ditutup. Nah sekarang kan solusi kalau memang masih ada, beliau tentu mencari solusi seperti apa. Ya kalau memang plottingannya keliru menurut pemohon, kan kita ada lembaga peradilan. Bukan saja kalau memang keliru, ya kita akan periksa di lokasi. Cuman memang itu harus ada gugatan dan permintaan dari hakim untuk pemeriksaan di lapangan. Nah di saat itu orang akan lakukan. Begitu informasinya. Jadi supaya tidak simpang siur datanya, beritanya secara resmi ini ada nanti kalau mau perlu kopian ini surat-surat ke yang bersangkutan, Kanwil dan ke kementerian ada di sini. Juga ada sketsa hasil ukur yang terduduk di atas sertifikat. Nah, ini jelas, sudah jelas. Kalau satu pertanyaan boleh Pak? Boleh. Terus bikin pengukuran lebih dulu di dalam. Artinya ini pengukuran orang sebagai keluarga. Nah sekarang lokasi memang ada. Sekarang plottingan tertutup, oke lah tertutup. BPN katakan yang tidak ada. Lokasi bermain tertutup. Iya. Katakanlah sekarang tertutup dong. Maksudnya plotting tertutup apa maksudnya? Ini kan isu tutup tuh kasus tuh. Maksudnya berkasnya kan berkas kan masuk di aplikasi. Nah ketika ditemui ada sertifikat orang lain, otomatis berkas ini orang kembalikan. Di sistem itu harus tutup. Kalau enggak jadi tunggakan terus. Pak kalau ada rumah tanah yang belum tanah, Pagar kuasai. untuk dalam plotting. Ini Pak, kalau dia kan Maksudnya kalau yang kita maksud belum terplotting, itu masyarakat so pegang tuh sertifikat. Tapi dia belum lapor di BPN dan BPN belum plotting. Jadi belum muncul di aplikasi. Nah, dorong sama Pak, belum ada sertifikat. Iya, ini dia segala sertifikat nih Junonan maksudnya. tapi dari siapa yang jual dari Salakilumi. Sedangkan untuk penjaga tanah ada cek Pak di Junonan, terus semua ikut tuh tahun lalu. Buku dapat bilang begini, Junonan dari bilang. Sekarang tolong ukur ulang ini dia ada, tolong hitung manual. Karena begini, ini satu anak bisa 140 Pak, 140, 5 anak dia 700 meter. Kita sudah ambil dari 0 sampai di atas sekali, ditambah di atas. Dapat DP 700. Kita tanya di sebelah, mau DP sifat di mana? Oh di sini Pak. Oh sudah mas, kita ukur ulang 700 karena 140 masing-masing anak itu berdasarkan register dengan DP Induk. Nah sekarang kan kita ini Pak John 98, berarti yang 42 ini dia. Kalau juga Pak John bilang punya ini dia, maka ukur ini dia. Kalau mau dapat ini dia 2000, so jadi 3000 lebih ini, so jadi 33 hektar. Sementara di BPN bilang ini sudah kunci, so plottingan sudah tutup ini dia. Tapi tanah ada sampai detik ini dia. Yang jadi pertanyaan itu, bagaimana kita mau kembangkan ulang, kita mau surat yang orang tahu. Biasanya di kantor itu panggil semua kepala seksi, bagian sengketa, bagian penanganan rapat begini. Di situ tuh ada berita acara.
Jadi berkas ini selanjutnya seperti apa? Ya kalau sudah di atas sertifikat sesuai aturan, orang mesti kembalikan pun tutup. Atau Pak, Muncullah ini surat untuk menjelaskan ke instansi Kanwil, ke kementerian. Begitu DP mekanisme. kita usulkan Pak. Ada yang nyak senang mesti. Itu risiko jabatan itu. Jadi begini, kan ini menurut pemohon dia belum terima, belum dapat nih surat pemberitahuan, baru tahu sekarang bahwa itu berkas tutup dan DP hasil seperti ini. Toh? Nah, sekarang langkah dari pemohon dengan hasil seperti ini apa? Ya tentu Mau nanti. keberatan, kalau Pasti nggak terima keberatan. berarti gugat. Tapi kita ini boleh menggugat ke John Gunandar karena kalau John Gunandar sertifikat atas nama Lonas Lumi, ini masa kita mau gugat atas nama Selaki Lumi pemamak PKK. Begini. Kalau ya. DP nama dang, maksudnya ini Karena sertifikat dia keluar Lonas Lumi kita bongkar. Sesuai data ini M9 berapa ini tadi? 154 ini. 154 dari 315. Nah, tumpang tindih dan yang ada mohon. Nah, itu kan gara-gara potingan dia ungkapkan Ya. begitu. Jadi lebih bagus kalau memang ini tidak betul di sini, kok nggak gugat? Ini boleh Pak, dia gugat bukan dia Bukan kita petana dia masalah, Pak. Dia di posisi ini. laki. Iyo, Sigar laki. gugat ini 154 bahwa ini bukan di situ. Masa dia menggugat orang lain betul, dia betul ada Pak dia menggugat. Kan dia gugat pada petana.